Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack Buran SSCC dari Rumah Retret Batam Oase Center. Terima kasih untuk selalu setia mendengarkan permenungan-permenungan dari saya. Saya berharap Anda semua tetap diberikan rahmat kesehatan. Hari ini kembali kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesal kalian di rumah ibadatnya. Karena kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, Yesus mengajak para murid-Nya untuk tetap waspada. Waspada. Tapi jangan takut. Mereka akan mengalami penganiayaan. Tetapi mereka tidak sendirian. Mereka tidak perlu khawatir akan apa yang harus mereka sampaikan dalam pembelaan mereka. Karena Roh Bapa di surga yang akan menyampaikan itu kepada mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih. Kita belajar dari pengalaman iman para murid. Mereka diutus, mereka menerima perutusan itu. Lalu mereka terus berjuang apapun tantangannya, apapun resikonya, karena mereka percaya bahwa Yesus berjanji akan menyertai mereka. Pengalaman penganiayaan jangan sampai membuat kita berhenti untuk mewartakan belas kasih dan kerahiman Allah. Kita diajak untuk terus berjuang. Akan terus ada tantangan dalam pewartaan kita. Bahkan sampai hari ini, kita para pengikut Kristus menghadapi begitu banyak tantangan dalam kehidupan kita. Tapi kita belajar bahwa sampai detik ini juga kita semua masih bisa bertahan. Itu karena Allah begitu mengasihi kita dan Allah berjuang bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dan kalian, tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Berhadapan dengan situasi penganiayaan, penolakan, kita jangan sampai mundur. Kita harus tetap bertahan mewartakan kebaikan.
Karena jika demikian, sekali lagi janji Yesus hari ini, kita pasti akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh, sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Kita diajak untuk, kalau kita tidak diterima, teruslah mewartakan kebaikan kemanapun. Mungkin di sini Anda tidak diterima, tapi di tempat yang lain mungkin orang membuka hati Anda untuk mendengarkan Anda dan menghargai Anda dalam pewartaan Anda. Banyak orang yang butuh diteguhkan, banyak orang butuh untuk disembuhkan, banyak orang butuh untuk disapa dan dirangkul agar mereka kembali bertobat dan memperoleh keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi, Tuhan tidak menjanjikan bahwa mengikuti Dia semuanya menjadi aman. Ada tantangan. Ini juga yang sudah dialami oleh Yesus. Tapi sekali lagi, barang siapa bertahan, ia akan selamat. Mari kita mohon rahmat dari Tuhan, agar kita tetap bersaksi dalam kehidupan kita. Kadang ada kekhawatiran sangat manusiawi, tapi percayalah, Dia Allah yang selalu menyertai Anda. Kita punya Allah yang maha rahim, Allah yang maha baik, Allah yang tidak membiarkan kita berjuang seorang diri. Percaya, hari ini Anda punya pergumulan, katakan, Tuhan, aku percaya padamu, Engkau mampu mengangkat semua pergumulan dan persoalanku. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka semua yang mewartakan nama-Mu di mana saja mereka berada. Semoga Engkau mendampingi mereka dengan segala perjuangan hidup mereka. Kadang mereka mengalami penolakan, penganiayaan, teguhkan iman mereka. Bahwa Engkau Allah yang setia berjanji akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Bantulah kami semua Tuhan, agar hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, agar nama-Mu semakin dimuliakan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.